Tapi tuaan saya, orang saya dari kampung, orang kampung. Cek lock. Cek lock 123 yang juga mensupport penyelenggaraan turnamen Pakujaya Cup. Berada di luar lapangan, saya ajak dan saya undang kepada Anda untuk bisa secepatnya bergabung bersama kami di Stadion Seni Pakujaya untuk hadir dan menyaksikan secara langsung lahirnya pemenang yang akan menantikan tim manakah yang akan berjumpa dengan kesebelasan Samudra dari kawasan Serang. Tim yang di luar dugaan berhasil menumbangkan sang juara bertahan kesebelasan Pejang pada pertandingan pembuka yang putaran ketiga. Kita nantikan akankah kesebelasan Unico pada turnamen kali ini bisa berbicara lebih banyak. Setidaknya keempatnya masih sedang melakukan persiapan, dan dikarenakan waktu sudah menunjukkan jam 4 dengan imbang dan akan memakan banyak waktu. Kita lihat nampak sudah keluar dari locker room kesebelasan Hanoi, tim mati kagak hidup kagak. Kita lihat saudara dengan balutan. Mohon untuk melakukan sesi foto bersama di depan billboard turnamen yang memang sudah dipersiapkan oleh panitia dan tentunya dikreasi oleh tim Diasport Apparel pembuatan jersey sepak bola olahraga lainnya yang berlokasi di kawasan Kunciran Jaya, lebih tepatnya di belakang lapangan sepak bola Bunga Mekar. Baik, kita lihat saudara sedang melakukan sesi foto bersama kesebelasan Hanoi, dan kepada para penonton yang sudah hadir saya ucapkan selamat sore dan selamat menyaksikan jalannya pertandingan kali ini. Dan kita lihat setelah itu mohon kesebelasan Unico untuk bisa langsung dan secepatnya melakukan sesi foto dan langsung menuju ke tribun panitia, karena seperti biasa akan kita lakukan seremoni sebelum pertandingan berlangsung. Baik saudara, menarik jalannya pertandingan yang akan kita langsungkan beberapa saat lagi, di mana ini merupakan kali pertama dua kesebelasan berjumpa di Belantika sepak bola. Dan kita nantikan bersama-sama saudara akan kesebelasan Unico yang akan menjadi penantang kesebelasan Samudra, atau malah seperti kesebelasan Hanoi
yang akan menjadi penantang kesebelasan Samudra di putaran kedua mendatang. Seperti biasa kita sapa teman-teman. Kita lihat saudara lewat sangkar Candi Bule, ya, banyak wajah-wajah baru menghiasi kesebelasan Unico. Kita nantikan bersama-sama tim yang dimanajeri Ibu Haji Mila. Kita lihat nampak juga setengah melakukan sesi foto bersama di depan billboard turnamen yang memang sudah dipersiapkan oleh panitia. Dan ya, silakan daftar nama susunan pemainnya diserahkan ke meja panitia atau ke sumber pengeras suara untuk mempermudah tugas saya dalam melaporkan jalannya pertandingan kali ini, baik Unico ataupun lawannya kesebelasan Hanoi. Emang ininya pick, ini belum diberi pick ya? Kamu sana dulu. Kamu sana dulu. Kamu sana dulu. Ntar bapak lari, kamu kan. Nih pakai apa nih? Kamu mau dioin gitu? Kamu dioin itu ya? Yaudah. Kita nantikan akankah kesebelasan Unico pada turnamen kali ini bisa berbicara lebih banyak, setidaknya untuk bisa menjadi penantang serius gelar juara turnamen Paku Jaya Cup ke-9 tahun 2024. Kita lihat dengan barutan jersey kebanggaan mereka, jersey putih celana putih dengan kaos kaki hitam, bertanding berhadapan dengan kesebelasan Hanoi yang nampaknya masih tengah melakukan persiapan. Dan dikarenakan waktu sudah menunjukkan jam 4:15, mohon kepada para pemain dari kedua kesebelasan untuk bisa secepatnya berbanjar di podium panitia, karena seperti biasa kita akan mengumandangkan FIFA Anthem dan juga seremonis. Ya, saudara penonton dari Stadion Mini Paku Jaya, Kelurahan Paku Jaya, Kota Tangerang Selatan, pertandingan perburuan tiket ke putaran kedua event turnamen Paku Jaya Cup ke-9 tahun 2024 akan segera kita langsungkan. Unico yang tampil dengan jersey putih celana putih dengan kaos kaki hitam turun dengan penjaga gawang Juan nomor punggung 20, Nanda nomor punggung 15, Ratmat nomor punggung 12, 85, Iqbal nomor punggung 27, Faril nomor punggung 24, Toples nomor punggung 87, Item nomor punggung 3, Uci nomor punggung 19, David nomor punggung 99, Bulgai nomor punggung 17, Juan nomor punggung 8, Biti nomor punggung 31. Dan mereka yang ada di fans, Didi Darmadi, Ade dan yang lainnya, tertanda manajer tim Supriyatno. Baik saudara, itulah daftar nama susunan pemain kesebelasan Hanoi yang juga disupport oleh Bos Jeli yang punya kawasan Alam Sutra. Dan saudara, kick off pertandingan babak yang pertama, Unico ada pada posisi sebelah kiri tempat saya melaporkan, sementara kesebelasan Hanoi pada posisi sebaliknya. Dan kepada tiga di manakah yang akan berjumpa dengan kesebelasan? Kita lihat bola sudah ada di tengah. Oh, maksud kami Samudra. Baik saudara, bola sudah ada di tengah lapangan pertandingan. Kick off pertandingan babak yang pertama, Unico bertanding berhadapan dengan kesebelasan Hanoi. Beberapa saat lagi akan segera kita pertandingkan. Dan kita lihat saudara, nampak bola sudah ada di tengah lapangan pertandingan. Peluit sudah terdengar ditemani Wahyu Ardiansa mengucapkan selamat menyaksikan pertandingan di babak yang pertama. Sebuah tembakan spekulasi dilepaskan pemain kesebelasan Hanoi, tetapi arahnya tidak tepat sasaran. Dan kita lihat ini Unico melakukan penguasaan bola dari sisi kiri pertahanan mereka, bekerja sama kepada Jerry dorong bola berikan kepada kapten tim mereka Sandi Bule, tetapi kita lihat bola berhasil diantisipasi dengan baik. Kita saksikan saudara, kembali terjadi perebutan bola dimenangkan pemain kesebelasan Hanoi. Dan kiri bola dalam penguasaan Reza Alfaris memaksimalkan lebar lapangan, umpan yang cukup baik. Kita saksikan sebuah crossing dilepaskan memasuki lini pertahanan kesebelasan Hanoi. Berbahaya saudara, datang support dari second line. Sebuah antisipasi bola
yang cukup baik dilakukan oleh pemain bertahan dari kesebelasan Hanoi, tetapi masih belum reda ancaman yang dilakukan pemain Unico. Sebuah umpan crossing yang gagal dilepaskan oleh pemain kesebelasan Unico. Berburu gol cepat di babak yang pertama, para pemain kesebelasan Unico langsung menekan lini pertahanan Hanoi. Meskipun akurasi umpan yang dikirimkannya kurang baik, tetapi ini menjadi lampu kuning bagi lini pertahanan kesebelasan Hanoi. Kembali kini tekanan dilakukan kesebelasan Unico dari seperempat lapangan permainan. Kita saksikan Jerry bekerja sama berikan kepada rekannya Rahmat. Masih Rahmat dorong bola kepada pemain Unico lainnya. Yang saudara penonton, kita saksikan build up permainan yang cukup baik diperagakan pemain dari kesebelasan Unico, tetapi sangat disayangkan kerjasama yang dilakukan pemain Unico kurang cermat. Bola kini keluar meninggalkan lapangan permainan. Wawan Toples berikan umpan kepada Mayong, gagal kembali penguasaan bola kini dilakukan pemain kesebelasan Unico. Sebuah kerjasama cantik tetapi sangat disayangkan, tidak jelas mengumpan atau menembak. Yang jelas kita lihat saudara, gempuran yang dilakukan pemain kesebelasan Unico gagal. Sama-sama, Pak. Tendangan yang dilepaskan oleh pemain mereka Rentato tidak tepat sasaran dan bola keluar meninggalkan lapangan permainan. Kita saksikan kembali Unico dari tengah lapangan pertandingan bangun serangan Reza Albaris, umpan terobosan yang cukup baik, tetapi kita lihat bola berhasil ditangkap dengan baik oleh penjaga gawang dari kesebelasan Hanoi dan sudah tiba di Stadion Mini Pakujaya. Kita lihat manajer tim kesebelasan Unico Pak Haji Idris dan juga Ibu Haji Mila yang nampaknya sudah tiba di Stadion Mini Pakujaya. Diucapkan selamat sore dan selamat menyaksikan jalannya pertandingan kali ini. Kita lihat saudara sudah tiba dan mensupport kesebelasan Unico. Lemparan ke dalam bagi kesebelasan Unico saudara. Sony bekerja sama berikan kepada rekannya, lepaskan umpan melebar ke sisi kiri pertahanan kesebelasan Hanoi. Masih gempuran kembali dilakukan pemain kesebelasan Unico. Sebuah tekanan dilakukan, berbahaya. Kita lihat saudara, sebuah tembakan keras yang cukup baik dilepaskan oleh pemain dari kesebelasan Unico. Gempuran bertubi-tubi kita lihat di menit awal, sejak menit awal pertandingan babak yang pertama terus dilakukan para pemain. Wasit, kiper. Wasit, kiper. Kesebelasan Hanoi, bahkan kini sang penjaga gawang harus tergeletak di atas karpet Stadion Mini Pakujaya. Kita lihat saudara, nampak harus berkutat dari cedera yang sementara menghampirinya akibat menatang tendangan keras yang dilepaskan oleh pemain kesebelasan Unico. Kita nantikan bersama-sama mampukah Gilang bangkit dari cedera yang sementara menghampirinya, karena tentunya peran seorang Gilang sangat vital dan sangat krusial bagi kesebelasan Hanoi pada pertandingan kali ini. Baik, kita lihat saudara, masih terus mendapatkan perawatan dari tim medis dan nampaknya sudah mampu bangkit penjaga gawang dari kesebelasan Hanoi Gilang yang sempat mengalami gangguan cedera, dan pertandingan dilanjutkan dalam situasi throw-in. Kita lihat bersama-sama, berbahaya, terjadi kemelut, bola berhasil diantisipasi dengan baik oleh penjaga gawang Gilang, dan akhirnya selamat sementara gawang dari kesebelasan Hanoi pada pertandingan babak yang pertama ini. Baik saudara penonton, kita lihat benar-benar tidak diberikan napas, tidak diberikan kesempatan para pemain kesebelasan Hanoi untuk berkembang dan juga menekan lini pertahanan Unico, tetapi kesalahan terjadi. Beruntung saja bola berhasil dipotong dengan baik Rahmat bekerja sama berikan kepada rekan yang kita saksikan lepaskan crossing, tetapi kembali bola berhasil diantisipasi oleh pemain bertahan Hanoi. Rentato berbahaya.
pass yang cukup baik memaksimalkan sebuah cutback yang dikirimkan oleh Ray Dato, tetapi sangat disayangkan tendangan yang dilepaskan oleh Aidil melambung jauh dari titik sasaran dan akhirnya gagal gempuran yang dilakukan pemain kesebelasan Unico. Terus dikurung lini pertahanan kesebelasan Hanoi, terus digempur para pemain kesebelasan Hanoi. Datang kembali tembakan keras disundul lawan toples, datang Aidil bertubi-tubi yang terus dilakukan kesebelasan Unico yang coba berburu gol pertama ke gawang mereka pada pertandingan babak yang pertama ini. Kita lihat kembali terjadi perebutan bola, kehilangan bola kembali pemain Hanoi, dan ini dia sebuah menjadi gol dimiliki oleh kesebelasan Unico pada pertandingan babak yang pertama ini. Beruntung 3 peluang emas yang dimiliki kesebelasan Unico semuanya masih belum berhasil untuk menggetarkan jaring gawang yang dikawal oleh Gilang. Tetapi pertanyaannya, sampai sejauh mana gawang kesebelasan Hanoi yang dikawal oleh Gilang mampu menahan gempuran yang dilakukan para pemain kesebelasan Unico yang memang tiada henti terus berusaha dan juga berburu gol pertama ke gawang mereka. Build up permainan kita lihat dilakukan pemain Hanoi, lepaskan umpan ke tengah, melebar ke sisi kanan pertahanan kesebelasan Hanoi, berbahaya. Sandi Bule, kita lihat saudara penonton terlalu lama dan memaksakan diri, sementara kembali 4 pemain 5 pemain. Masih terlalu lemah. Kita saksikan Roken melepaskan sebuah tendangan tajam memaksimalkan kemelut yang terjadi di mulut gawang kesebelasan Hanoi. Kita lihat saudara penonton kocar kacir para pemain Hanoi. Sandi Bule, 2 pemain terupas cukup baik, Mayong jauhkan bola dan terjadi kemelut. Kita saksikan berbahaya. Asisten wasit mengangkat bendera tinggi-tinggi pertanda pergerakan yang dilakukan pemain kesebelasan Unico nampak sudah berada dalam posisi offside. Kita lihat bersama-sama terkurung setengah lapangan para pemain kesebelasan Hanoi atas lawannya kesebelasan Unico. Bahkan penjaga gawang Unico Juan belum sekalipun menyentuh bola sampai pertandingan babak yang pertama yang terus bergerak dan mulai memasuki menit medio. Kita nantikan saudara serangan yang dilakukan para pemain kesebelasan Hanoi selalu saja kandas ketika memasuki lini tengah lapangan pertandingan. Dan kini kita lihat kembali dari kaki Roken Sonic, berupas yang cukup baik diantisipasi dengan baik oleh lawan toples. Kembali kita lihat saudara, bola kini dalam penguasaan Rahmat. Masih Rahmat kuasai bola, berikan umpan kepada kompatriotnya Nanda bebas berikan kepada penjaga gawang Juan. Kita saksikan Juan angkat bola, kurang cermat umpan yang dikirimkan oleh Juan. Masih imbang tanpa gol. Pertandingan babak yang pertama, perburuan tiket ke babak 32 besar Paku Jaya Cup ke-9 tahun 4 yang mempertandingkan kesebelasan Unico dengan kesebelasan. Kita lihat saudara penonton statistik pertandingan yang memang benar-benar diungguli dan dimiliki tim besutan Ibu Haji Mila dan Bapak Haji Idris. Kita saksikan Unico yang terus mendominasi jalannya pertandingan babak yang pertama. Tetapi kita lihat saudara penonton, tim yang juga disupport oleh Bos Jeling yang punya kawasan alam sutra masih berhasil menahan gempuran para pemain kesebelasan Unico. Dan kita lihat kembali dari bawah Nanda, mereka berikan kepada kompatriotnya Aidil, kembali gagal kontrol bola yang coba dilakukan pemain kesebelasan Unico. Lemparan ke dalam terjadi, sudah melakukan kembali antisipasi yang kurang cermat. Unico kembali melakukan tekanan dari kaki kapten tim mereka Sandi Bule lewat dihadapkan 1 pemain, tetapi dipotong lawan Tapas. Sebuah flashing bola yang cukup baik dilepaskan oleh pemain kesebelasan Unico. Beruntung masih ada Mayong yang berhasil mengantisipasi bola dengan baik.
tetapi belum mereda. Gempuran yang dilakukan pemain kesebelasan Unico Sepak Pojok sudah dilakukan, berhasil diamankan David. Datang support dari second line, kita saksikan membabi buta para pemain Unico. Reitato klasik cantik, Gilang berhasil mengantisipasi bola, dan kita lihat kembali datang support dari second line. Perebutan bola udara yang kembali dimenangkan pemain kesebelasan Unico. Berbahaya, pelanggaran saudara dilakukan oleh pemain dari kesebelasan Unico Robben ketika coba berduel dan berebut bola dengan pemain bertahan kesebelasan Hanoi. Dan kita lihat saudara penonton, terjadi perebutan bola udara. Kembali Unico terus menunjukkan dominasi mereka pada pertandingan babak yang pertama ini. Dari kaki sang kapten tim Sandi Bule berhasil diantisipasi pemain bertahan Hanoi. Datang kembali gempuran dari tengah lapangan pertandingan. Kita saksikan saudara, offside. Pergerakan yang dilakukan oleh para pemain dari kesebelasan Hanoi. Baik saudara penonton, tekanan bertubi-tubi dari darat maupun udara terus dilakukan oleh para pemain kesebelasan Unico selama 7 hari 7 malam. Kita lihat saudara, dari beduk subuh sampai beduk isya terus dilakukan para pemain Unico tanpa kenal lelah. Mereka terus berburu gol pertama. Datang kembali dari kaki Aidil, lepaskan crossing cantik melebar, dan kita lihat Roken berhasil melakukan sebuah antisipasi. Sandi Bule berbahaya. Kita lihat kembali datang support dari second line. Sebuah skill cantik dipertontonkan pemain kesebelasan Unico. Tetapi apa yang terjadi saudara? Sebuah antisipasi yang dilakukan oleh David membuat wasit yang memimpin jalannya pertandingan meniup free kick karena ada pelanggaran terjadi. Sebuah kesempatan emas dari set piece tendangan bebas dari spot yang sangat amat efektif untuk bisa menghadirkan gol. Tinggal bagaimana pemanfaatan pemain yang dipercayakan sebagai eksekutor. Dalam situasi open play, Unico masih kesulitan untuk mencetak gol, dan kali ini tembakan bebas dari spot yang sangat efektif. Kita nantikan akankah berbuat gol pertama ke gawang kesebelasan Hanoi. Mundur beberapa langkah dua pemain kesebelasan Unico, dan Gilang kembali. Kita lihat menunjukkan aksi heroik mengantisipasi sebuah tembakan keras yang dilepaskan pemain kesebelasan Unico. Kembali saudara penonton, perburuan untuk mencetak gol dan menodai keperawanan gawang yang dikawal oleh Gilang terus dilakukan pemain kesebelasan Unico dengan berbagai cara, dengan berbagai upaya. Kali ini lewat set piece tendangan penjuru, kita lihat saudara lakukan sudah berbahaya, tetapi tidak ada satupun pemain yang mengantisipasi. Datang support dari second line, Reza Alvarez. Terlalu deras saudara penonton, umpan crossing yang dilepaskan oleh pemain dari kesebelasan Unico. Dibutuhkan sebuah penyegaran saya pikir dari kesebelasan Hanoi, melihat bagaimana mereka terus digempur oleh para pemain kesebelasan Unico. Ada sosok pemain sang ikon Didi Darmadi alias Didi Keling yang masih diparkir di bench atau bangku cadangan dari kesebelasan Hanoi pada pertandingan kali ini. Pemain yang mungkin bisa saja mengubah alur permainan dari kesebelasan Unico. Kita nantikan saudara penonton, pengelola Stadion GBK Gelora Bung Keling. Kita nantikan dan kembali, dan wasit pergantian pemain. Dari kesebelasan Hanoi, Bugai keluar nomor punggung 17. Bugai nomor punggung 17 keluar. Masuk Ade nomor punggung 39. Baik saudara penonton, belum lagi kering bibir saya berkata dibutuhkan penyegaran dan sedikit perubahan dari kesebelasan Hanoi, dan itu langsung dilakukan oleh sang
manajer tim saudara dan juga sang donatur mereka Bos Jeling, di mana kita lihat saudara penonton satu pergantian dilakukan oleh kesebelasan Hanoi. Ade Gembel kita lihat dimasukkan untuk menggantikan seorang Bugai. Baik saudara, kita lihat kembali kini para pemain kesebelasan Unico membangun serangan dari lini pertahanan mereka. Kerjasama 1-2 Reza Alfaris bekerja sama berikan kepada kompatriotnya Jerry, lepaskan umpan lebar kepada Sandi Bule. Dibiarkan saudara, diberikan dan dikuasai pemain lainnya. Sandi Bule saudara penonton, pemain yang akhirnya muncul sebagai pemecah kebuntuan kesebelasan Unico pada pertandingan kali ini. Yang kita lihat saudara, the right man and the right time. Sandi Bule kembali menunjukkan magisnya pada pertandingan kali ini ketika timnya membutuhkan sebuah gol untuk memupuk rasa percaya diri dan melipat gandakan motivasi bermain pada pertandingan kali ini. Akhirnya muncul dirinya Sandi Bule sebagai pemecah kebuntuan bagi kesebelasan Unico. Setelah menunggu dari selama 7 hari 7 malam, kita lihat saudara penonton, Unico akhirnya berhasil menghadirkan gol ke gawang kesebelasan Hanoi. Kita saksikan saudara, sekeras-kerasnya batu karang, jika ditetesi air terus-menerus maka akan berlubang. Sepandai-pandainya tupai melompat, pasti dia sebelumnya belajar jalan juga. Mungkin itulah peribahasa yang tepat menggambarkan lini pertahanan kesebelasan Hanoi pada pertandingan babak yang pertama ini. Menakan gempuran bertubi-tubi dari para pemain kesebelasan Unico, tetapi akhirnya lubang tersebut terjadi, celah tersebut terjadi dan berhasil dimaksimalkan dengan baik oleh Sandi Bule untuk menggetarkan jaring gawang kesebelasan Hanoi dan membawa tim besutan Pak Haji Idris dan Ibu Haji Mila, duet manajer sepasang suami istri dari kesebelasan Unico, memimpin perburuan skor sementara pada pertandingan babak yang pertama atas sang lawan kesebelasan Hanoi. Datang lagi kesempatan peluang bagi kesebelasan Unico. Terlambat sepersekian detik untuk bisa mengambil keputusan yang tepat. Pemain kesebelasan Unico Roken, meskipun dirinya berhasil melepaskan sebuah tendangan, tetapi ruang tembaknya keburu tertutup oleh Wawan Toples dan akhirnya peluang yang tentunya sudah tidak terhitung banyaknya dari kesebelasan Unico. Dan kini kesebelasan Hanoi mendapatkan kesempatan dari kaki pemain mereka itu melepaskan tendangan. Saudara penonton, kita lihat meskipun hanya sesekali tekanan yang dilakukan pemain kesebelasan Hanoi, tetapi langsung mengancam gawang kesebelasan Unico. Dan ini dia saudara penonton, dua peluang emas didapati kesebelasan Hanoi pada pertandingan babak yang pertama. Uci berhasil melepaskan tendangan, tetapi bola berhasil diamankan Juan, dan kita lihat kembali upaya untuk mencetak gol pengganda dilakukan kesebelasan Unico, tetapi beruntung saja bola berhasil diantisipasi dengan baik oleh pemain bertahan dari kesebelasan Hanoi. Babak yang pertama Paku Jaya Cup ke-9 tahun 2024
Unico sementara dalam posisi pole position atas sang lawan kesebelasan Hanoi lewat gol sundulan kepala yang dicetak oleh kapten tim mereka Sandi Bule. Dan kita lihat saudara penonton, kembali kini bola coba dikuasai pemain kesebelasan Unico. Uci berhasil merebut bola tetapi ada foul committed alias pelanggaran yang dilakukan oleh pemain dari kesebelasan Hanoi. Tendangan bebas sudah dilakukan. Juan angkat bola melambung ke tengah. Kita lihat saudara, bola kini dalam penguasaan Aidil kepada Sandi Bule, memaksimalkan lebar lapangan, berikan kepada Roken, masih Roken. Gol saudara penonton, kita lihat kembali bersarang ke gawang kesebelasan Hanoi. Kali ini sundulan kepala yang dilepaskan oleh goalgetter mereka Sony, memaksimalkan sebuah umpan cantik kiriman Roken, akhirnya berhasil menggetarkan jaring gawang dari kesebelasan Hanoi untuk yang kedua kalinya pada pertandingan babak yang pertama ini. Dua gol dicetak oleh pemain Unico, keduanya terjadi lewat sundulan kepala. Yang pertama dari Sandi Bule dan kedua dari pemain mereka Sony, yang artinya mengindikasikan bahwa perebutan bola udara nampaknya menjadi masalah bagi para pemain bertahan kesebelasan Hanoi pada pertandingan babak yang pertama. Kita nantikan saudara penonton, dua gol akhirnya terjadi dan bersarang ke gawang kesebelasan Hanoi lewat dua pemain kesebelasan Unico, dan akhirnya kita lihat menambah defisit gol yang diterima oleh kesebelasan Hanoi pada pertandingan babak yang pertama ini. Lemparan ke dalam saudara setelah kesalahan elementer, kesalahan mendasar dalam permainan sepak bola dilakukan pemain Hanoi. Kita lihat kini penguasaan bola, ball position kembali diperagakan pemain kesebelasan Unico dari kaki Ray Tato yang keunggulan 2-0 akhirnya nampaknya semakin membuat enjoy para pemain dari kesebelasan Unico. Dan kita saksikan kembali Roken berhasil diantisipasi dengan baik oleh Adi Gembel. Ya saudara penonton, semakin membuat enjoy dan membuat nyaman para pemain kesebelasan Unico setelah mereka berhasil unggul 2-0 pada pertandingan babak yang pertama. Dan kita lihat kembali saudara, ketekanan dilakukan dari kaki sang kapten tim Sandi Bule bekerja sama kepada rekannya. Hampir saja tendangan melengkung yang cukup baik dilepaskan oleh pemain kesebelasan Unico Reza Alvaris, tetapi masih melebar dari titik sasaran. Dan kita lihat saudara, Hanoi memang benar-benar mengalami kesulitan tingkat dewa pada pertandingan babak yang pertama, di mana selain tertinggal 2-0, mereka pun terus digempur habis-habisan dan sulit untuk melepaskan diri dari pressing para pemain kesebelasan Unico pada pertandingan babak yang pertama ini. Dan kita lihat saudara, kembali kini tendangan bebas setelah wasit meniup free kick. Kita nantikan saudara penonton, tendangan bebas bagi kesebelasan Hanoi. David yang akan bersiap melakukan eksekusi tendangan bebas. Kita nantikan saudara, mundur beberapa langkah David, angkat bola, berhasil diantisipasi dengan baik. Sementara saudara, hampir saja jebakan offside yang kurang cermat kita lihat dilakukan oleh pemain bertahan dari kesebelasan Hanoi. Ya saudara penonton, hari ketiga penyelenggaraan turnamen Paku Jaya Cup ke-9 tahun 2024 ini, di mana kita lihat Unico dari kawasan Semanang unggul 2-0 sementara pada pertandingan babak yang pertama atas sang lawan Hanoi. Gol saudara diberondong para pemain kesebelasan Unico sementara pada pertandingan di babak yang pertama ini
Dan kali ini kita saksikan saudara Reza Alfaris mencatatkan dirinya di papan skor dan mencetak gol ketiga bagi kesebelasan Unico. Dan inilah mungkin sementara pertandingan yang agak sedikit kurang berimbang terjadi sepanjang atau semenjak dua pertandingan sebelumnya. Seperti yang saya katakan, kejutan luar biasa terjadi laga pembuka yang lalu. Sang juara bertahan yang memang tidak diperkuat oleh para pemain intinya tumbang atas lawannya kesebelasan Samudra. Bahkan Glenis pun kemarin memenangi pertandingan dengan skor tipis 1-0 atas anak-anak muda yang menamakan diri mereka kesebelasan Persib Tangsel usia 17 tahun. Dan kali ini kita lihat saudara penonton Hanoi yang coba bangkit dari tidur panjang mereka berkompetisi di Stadion Mini Paku Jaya yang bertajuk Paku Jaya Cup ke-9 tahun 2024 yang juga disupport oleh Bos Jeling. Nampaknya masih gagal untuk menahan gempuran dari tim kesebelasan Unico pada pertandingan kali ini. Di babak yang pertama mereka hanya berhasil menahan gempuran para pemain kesebelasan Unico sampai pada menit medio saja, karena setelah itu gawang yang dikawal oleh Gilang diberondong oleh 3 pemain kesebelasan Unico. Setelah Sandi Bule berhasil mencetak gol pertama, gol kedua dan gol ketiga nampaknya seakan dan sudah menunggu waktu untuk bisa terjadi ke gawang kesebelasan Hanoi, dan terbukti baik dari Sony maupun Reza Alfaris masing-masing langsung mencatatkan diri dan juga nama mereka di scoreboard yang berada di Stadion Mini Paku Jaya. Ya saudara penonton, begitulah krusial dan juga pentingnya sosok ikon dalam sebuah tim, di mana kita lihat dihiasi oleh wajah-wajah yang mungkin kurang familiar di bulan 3 sepak bola tarkam saudara. Unico tetap mempercayakan seorang Sandi Bule untuk menjadi kapten tim mereka pada pertandingan kali ini, dan buktinya efektif saudara. Tim besutan Pak Haji Idris dan Ibu Haji Mila berhasil memaksimalkan nama besar dan juga jam terbang tinggi seorang Sandi Bule di bulan 3 sepak bola tarkam ketika dirinya menjadi pemecah kebuntuan dan juga membuat para pemain kesebelasan Unico memberondong gol berikutnya. Sementara kesalahan terjadi, baik saudara penonton, underestimate adalah salah satu penyakit yang harus dihindari oleh para pemain kesebelasan Unico pada pertandingan kali ini. Mereka memang sudah unggul 3-0, tetapi mereka tentunya tidak harus menganggap remeh dan melakukan banyak kesalahan mendasar di lini pertahanan mereka, apalagi sampai mengendurkan pedal gas serangan mereka, dan tentunya itu sangat berbahaya. Ingat, Hanoi masih menyimpan sosok Didi Keling. Ya saudara penonton, kita lihat apalagi kapten tim kesebelasan Calo FC Karel juga hadir menonton. Saya pastikan akan semakin membuat semangat Didi Keling untuk bermain kali ini. Kita lihat saudara penonton, kembali pertandingan babak yang pertama terus bergulir. Bola kini ditangkap dengan baik oleh penjaga gawang Gilang, tetapi kita lihat nampak cedera. Kita lihat saudara dialami oleh pemain atau penjaga gawang kesebelasan Hanoi Gilang. Kita nantikan bersama-sama saudara. Aba-aba untuk minta digantikan atau tidak sanggup melanjutkan jalannya pertandingan kali ini tanpa diberikan oleh para pemain kesebelasan Hanoi. Baik, kita lihat sang penjaga gawang andalan mereka Gilang nampak mengalami cedera yang akhirnya membuat dirinya
Kita lihat tidak mampu melanjutkan jalannya pertandingan saudara. Jika benar Gilang mengalami cedera dan tidak mampu melanjutkan jalannya pertandingan, maka nasib kesebelasan Hanoi seperti sudah jatuh tertimpa tangga, ketiban ember pula saudara pada pertandingan kali ini. Kenapa pas naik kepleset jatuh juga. Baik saudara, kita lihat. Ya kenapa? Karena mereka harus kehilangan penjaga gawang andalan mereka, sementara mereka pun sedang menderita defisit 3 gol atas sang lawan kesebelasan Unico. Dan jelas kita lihat, additional time 1 menit pada babak yang pertama, dan wasit pergantian pemain ISG masuk menggantikan Gilang. Additional time 1 menit di babak yang pertama sudah diberikan oleh fourth official yang bertugas di pinggir lapangan pertandingan. Dan kita lihat saudara penonton, kembali kini Sony, masih Sony. Toples melakukan sebuah pelanggaran. Kita lihat saudara, atau apakah kita masih menantikan? Ya, nampak tendangan bebas diberikan bagi kesebelasan Unico setelah Wawan Toples melanggar pemain Unico Sony. Tendangan bebas kita nantikan saudara bagi kesebelasan Unico. Kita nantikan mundur beberapa langkah pemain kesebelasan Unico, Roken, yang akan bersiap melakukan eksekusi tendangan. Reski, penjaga gawang yang baru masuk menggantikan seorang Gilang, langsung kebobolan saudara penonton. Belum sekalipun menangkap bola, tetapi gawang yang dikawalnya sudah kebobolan. Menutup laga di babak yang pertama, kita lihat saudara Sandi Bule membuat ISP harus seperti pedagang yang belum panglaris udah diutangin. Baik saudara, babak pertama Unico unggul 4-0 atas lawannya kesebelasan Hanoi. Dan sambil kita nantikan lanjutan babak yang kedua, kami kembali ke studio untuk mengikuti pesan-pesan berikut ini.